Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi Jani Saputra dengan NPM 2483255. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang perilaku organisasi. Pembahasan ini berfokus pada perilaku individu, kelompok, dan struktur organisasi dapat mempengaruhi efektivitas serta kinerja dalam suatu perusahaan. Dalam video ini, saya tidak sendiri. Ada dua rekan saya yang akan melanjutkan penjelasannya pada bagian berikutnya. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja. Let's go! Slide pertama. Perilaku organisasi merupakan tindakan individu maupun kelompok untuk berperilaku, berpikir, dan berinteraksi di dalam lingkungan kerja. Fokus utamanya adalah memahami serta mengelola perilaku manusia agar tercipta suasana yang efektif dan selaras dengan tujuan organisasi. Di dalam bidang ini, mencakup berbagai aspek, seperti motivasi, gaya kepemimpinan, cara berkomunikasi, hingga kepuasan kerja, serta penanganan konflik. Setiap individu memiliki pandangan dan makna tersendiri terhadap pekerjaannya, sehingga respon dan tindakannya bisa berbeda-beda dalam kondisi yang sama. Dengan memahami perilaku organisasi, seorang pemimpin dapat menyesuaikan pendekatannya dengan para karyawannya, sehingga lingkungan kerja menjadi lebih kondusif. Slide kedua. Di sini menjelaskan 4 unsur utama dalam perilaku organisasi, yaitu individu, kelompok, struktur organisasi, dan budaya organisasi. Yang pertama, individu adalah unit terkecil dalam organisasi, memiliki perilaku, sikap, dan motivasi pribadi. Yang kedua, kelompok terbentuk dari beberapa individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, struktur organisasi menggambarkan bagaimana tugas, tanggung jawab, dan wewenang dibagi di organisasi. Sedangkan budaya organisasi, sistem nilai, norma, dan keyakinan yang dianut bersama oleh anggota organisasi. Selanjutnya, ada 7 konsep utama yang menjadi dasar terbentuknya perilaku dalam suatu organisasi. Yang pertama, motivasi. Dorongan yang menumbuhkan semangat kerja untuk mencapai tujuan. Yang kedua, komunikasi. Proses pertukaran informasi agar terciptanya kerjasama dalam suatu organisasi. Yang ketiga, kepemimpinan, yaitu kemampuan mengarahkan dan mempengaruhi orang lain. Yang keempat, kepuasan kerja. Rasa puas terhadap pekerjaan akan meningkatkan kinerja para karyawan. Yang kelima, konflik. Perbedaan pendapat yang perlu dikelola agar tidak merugikan sebuah organisasi. Yang keenam, keadilan. Perlakuan yang seimbang dan tidak diskriminatif bagi semua anggota organisasi. Yang terakhir, perubahan organisasi. Penyesuaian agar organisasi tetap efisien dan adaptif. Selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Christian Grazio Sialoho, NPM 2483-20059. Selanjutnya ada efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi merujuk pada kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan efisien dan efektif. Efektivitas organisasi dilihat dari beberapa aspek seperti produktivitas, kepuasan pelanggan, kepuasan karyawan, inovasi, dan profitabilitas. Selanjutnya ada teori efektivitas organisasi. Yang pertama ada teori sistem. Organisasi dilihat sebagai sistem yang saling berhubungan. Efektivitas dicapai jika semua bagian bekerja seimbang dan selaras. Kedua ada teori kontingensi. Tidak ada satu cara terbaik untuk semua organisasi. Efektivitas tergantung pada situasi, lingkungan, dan teknologi. Ketiga, ada teori perilaku. Efektivitas dipengaruhi oleh perilaku dan inovasi individu maupun kelompok dalam organisasi. Keempat, ada teori pemrosesan informasi. Efektivitas meningkat jika aliran dan pengolahan informasi dalam organisasi berjalan baik. Kelima, ada teori transformasional. Kepemimpinan yang mampu menginspirasi dan memotivasi karyawan dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi. Yang pertama ada kepemimpinan efektif. Pemimpin yang mampu memotivasi dan mengarahkan karyawan menuju tujuan bersama. Kedua ada komunikasi baik. Arus informasi yang jelas antar anggota
organisasi untuk menghindari kesalahpahaman. Ketiga, pengelolaan sumber daya, pemanfaatan tenaga kerja, dana, dan teknologi secara efisien. Keempat, ada budaya kerja positif, lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung kinerja serta inovasi. Kelima, ada adaptasi terhadap perubahan, kemampuan organisasi menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan. Keenam, ada evaluasi kinerja, penilaian berkala untuk meningkatkan kualitas kerja dan hasil. Ketujuh, ada pengambilan keputusan tepat, keputusan yang cepat, rasional, dan sesuai kondisi organisasi. Perkenalkan, nama saya Renaldi Prawira, NPM saya 2483200044. Di sini saya akan membahas tentang peningkatan kinerja tim di PT Telkom Indonesia melalui penguatan perilaku organisasi dan budaya inovatif. PT Telkom Indonesia Persero Tbk menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital dan meningkatnya persaingan di industri telekomunikasi. Untuk mengatasinya, perusahaan melakukan transformasi budaya dan penguatan perilaku organisasi melalui program The Telkom Way yang menekankan nilai-nilai integrity, enthusiasm, dan totality sebagai panduan perilaku kerja. Hasil studi menunjukkan bahwa perilaku individu yang selaras dengan nilai perusahaan, seperti integritas dalam bekerja, semangat tinggi dalam mencapai target, dan komitmen terhadap hasil terbaik, berdampak positif terhadap efektivitas tim dan kepuasan kerja. Selain itu, budaya organisasi yang mendorong inovasi dan kolaborasi lintas divisi meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan digital. Penerapan budaya The Telkom Way juga memperkuat komunikasi antar pegawai dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Kesimpulan, perilaku organisasi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam lingkungan kerja, serta bagaimana perilaku tersebut dapat mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan organisasi. Pemahaman terhadap perilaku organisasi membantu manajemen menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, membangun komunikasi yang baik, serta memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan bersama. Pada studi kasus PT Telkom Indonesia, penerapan nilai-nilai budaya kerja melalui program The Telkom Way berhasil meningkatkan perilaku positif karyawan, memperkuat kolaborasi, dan mendorong inovasi di era digital. Hal ini membuktikan bahwa perilaku individu yang selaras dengan budaya organisasi dapat menciptakan kinerja yang lebih efektif, meningkatkan loyalitas, dan memperkuat daya saing perusahaan.